Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah struktur data. Jadi di minggu ini ya, kita akan membahas mengenai stack ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai array list. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai stack. Oke, jadi untuk refresh kembali ya, jadi apa yang akan kita pelajari di mata kuliah struktur data. Jadi kita akan mempelajari ya bagaimana teknik-teknik penyimpanan data ya pada sebuah program. Nah, tadi metode yang pertama ada array list ya. Metode yang kedua di sini ada namanya stack. Oke, apa itu stack? Stack ya atau dalam bahasa Indonesianya tumpukan adalah sebuah kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Ya, dari katanya saja sudah jelas, stack itu merupakan tumpukan, maka datanya ini akan seolah-olah ya saling tumpang tindih antara satu data dengan data yang lain. Nah, kalian bayangkan saja ada tumpukan data ya, atau misalnya kalau misalnya diumpamakan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada tumpukan beras ya, kemudian ada tumpukan misalnya kartu dan sebagainya. Jadi data ini diibaratkan eh, sebuah tumpukan. Nah, di mana kalau koleksi dari objek-objeknya homogen ya, artinya memiliki sifat yang tipe yang sama. Oke, kemudian eh, elemen yang dapat diambil pada stack ini ya hanya elemen yang ada di atas. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada tumpukan beras ya, contohnya ada tumpukan beras. Nah, jadi beras itu yang diambil yaitu harus yang paling atas dulu ya. Jadi untuk mengambil beras yang paling bawah kita harus mengeluarkan seluruh berasnya dulu. Jadi pada saat kita menambahkan juga itu posisinya itu akan ada di paling atas. Oke, untuk ilustrasinya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada tumpukan data dari A sampai F ya. Jadi A ini adalah tumpukan yang paling bawah, kemudian F adalah tumpukan yang paling atas, data yang paling atas. Nah, istilahnya ya, istilah lainnya di sini juga kita bisa menggunakan istilah LIFO. Jadi konsep ini bisa dikatakan konsep LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu adalah yang akan pertama kali keluar. Nah, konsep tumpukan itu metodenya seperti itu. Jadi pada saat kita memasukkan data, ya misalnya data F ini adalah data yang paling akhir kita masukkan, ya. Nah, data ini juga nanti yang akan pertama kali keluar pada saat kita ambil datanya, ya. Jadi tumpukan konsepnya seperti itu. Nah, eh, tumpukan ini ya biasanya kita gunakan pada misalnya diimplementasikan di sebuah permainan ya, di sebuah permainan misalnya kita buat permainan kartu ya. Di kartu itu kan itu banyak sekali contoh-contoh permainannya. Ya, kalau misalnya kalian pernah main permainan yang ada di Windows ya, biasanya ada soliter ya. Nah, itu kan menggunakan konsep stack juga, tumpukan. Jadi datanya ya, data kartunya itu akan berupa tumpukan di situ. Oke. Nah, nanti bisa juga diimplementasikan ke kasus-kasus yang lainnya ya, yang cocok dengan metode ini. Oke. Eh untuk mendeklarasikannya ya, ini sama seperti array list. Jadi di sini kalian bisa menambahkan library using ya. Di sini kita cara menambahkannya kita gunakan using, kemudian ini library-nya system.collection titik koma. Nah, ini kita tambahkan di bagian paling atas di header. Kemudian untuk mendeklarasikannya ya, jadi tinggal diganti saja yang tadinya array list menjadi stack. Kemudian spasi nama variabelnya ya, atau nama objeknya, kemudian di sini sama dengan new stack. Jadi tinggal diganti array list-nya menjadi stack. Polanya sama. Nah, yang itu harus kalian ingat ya. Pola deklarasinya itu sama ya.
Jadi diawali dengan start, kemudian nama variabel sama dengan new start. Titik ya, di sini ada sebelum titik koma ada buka kurung tutup kurung ya. Jadi baru diakhiri dengan titik koma. Oke. Jadi kalau kita ilustrasikan lagi ya di dalam Visual Go ini akan membantu juga kita dalam menggambarkan bagaimana proses dari stack ini. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu linked list ya. Di sini diklik, kemudian kalian pilih stack ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada data ya, data angka semua. Nah, ini adalah yang paling bawah, kemudian data 68 ini data yang paling atas. Nah, di sini juga ada operasinya ya, ada pop, push, dan pick. Oke, jadi apa maksudnya push ini, kemudian apa maksudnya pick dan pop ini, kita akan coba jalankan terlebih dahulu ya, agar Anda lebih memahami konsep dari stack ini. Jadi, fungsi dari push ini ya, atau bahasa Indonesianya dorong ya, ini fungsinya untuk menambahkan data. Jadi pada saat kita klik push, oke, ini ada data angka 53. Jadi kita tambahkan data 53, klik go, maka ya, oh ini maksimumnya ada 7 ya. Maka kita harus keluarkan dulu nih. Di sini udah dibatasin, kita keluarkan dulu. Pop. Oke. Fungsi pop. Oke, jadi dia akan mengambil data yang paling atas. Kita pop lagi. Oke, jadi dia akan mengambil data yang paling atas. Nah, kita coba push ya. Push ini untuk menambahkan data. Pada saat kita menambahkan data, maka datanya akan ditambahkan ke data yang di atas juga. Kita klik go. Oke, jadi dia akan menambahkan datanya ya di posisi paling atas. Oke, jadi kita coba tambahkan lagi ya. Sini ada nilai 55, kita tambahkan. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya ya, seperti ini. Nah, itu adalah tumpukan. Nah, pick ini fungsinya untuk melihat data yang ada pada posisi paling atas. Kita coba klik pick. Nah, maka dia akan menandakan ya, posisi paling atas datanya adalah 55. Oke, jadi secara definisinya ya, bisa kalian lihat di slide saya. Nah, jadi push ini digunakan untuk menambahkan item pada tumpukan paling atas, kemudian pop digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas, pick digunakan untuk melihat data paling atas. Nah, di sini ada tambahan count ya, digunakan untuk mengetahui jumlah datanya. Kemudian di sini ada clear, digunakan untuk menghapus seluruh data pada stack itu sendiri ya. Nah, kita akan membuat program sederhana. Jadi di sini ada scriptnya ya, bisa kalian lihat di slide saya. Jadi scriptnya sini kita akan membuat program kartu ya. Di sini ada stack kartu. Jadi nanti kita akan menambahkan kartunya, kemudian kita bisa ambil kartu yang paling atas ya, kemudian kita bisa tampilkan seluruhan data kartunya ya, dan kita bisa lihat data kartu yang paling atas. Nah, dan itu kita akan gunakan di sini, kita tambahkan menu ya, menu. Jadi menunya sederhana saja, kita gunakan angka untuk memilih menunya ya. Jadi menu ini mewakili operasi yang akan kita lakukan. Nah, seperti yang tadi kita gunakan di Visual Go ya. Nah, untuk alamat link yang Visual Go itu bisa kalian lihat di materi yang paling pertama kali ya. Yang pertama yaitu di slide paling akhir. Di sini ada alamatnya visualgo.net. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Kita gunakan lagi .NET Fiddle ya. Kita balik ke .NET Fiddle. Nah, jika .NET Fiddle-nya ini masih ada script yang kemarin, kalian bisa tekan tombol new.
Nah, dia akan mengembalikan lagi scriptnya ke semula ya. Ya, jadi setelah kalian klik tombol new, nah kita akan coba membuat program yang ada di contoh tadi ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu library pada bagian headernya. Jadi kita tambahkan di sini using system.collection ya. Collection, di sini ada S-nya juga di akhirnya, kemudian titik koma. Nah, ini ada console write line ya. Nah, kita hapus saja. Nah, sekarang kita akan membuat sini stack ya, membuat objek stack. Namanya kartu, kemudian new stack buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini pilihan menu yang bisa kita pilih. Di sini akan ada 4 menu ya. Yang pertama, menu pertama ada menu push. Kemudian menu kedua ada menu sini ada menu pop ya. Kemudian di menu ketiga di sini ada menu pick. Kemudian di menu keempat di sini ada menu tampilkan ya, tampilkan keseluruhan datanya. Oke, kemudian kita akan beri pertanyaan di sini ya. Jadi kita akan berikan pertanyaan kepada user yang akan menjalankan programnya. Di sini kita buat masukkan pilihan. Jadi user ini kita minta untuk memasukkan pilihan operasi yang diinginkan. Oke, nah sekarang kita akan tangkap ya menu mana yang dipilih oleh user. Jadi kita tambahkan di sini int a sama dengan int parse ya, parse. Kemudian di sini kita tambahkan console read line. Nah, karena pilihannya berupa angka, maka di sini kita gunakan integer ya, integer ya. Kemudian nama variabelnya a. Kemudian di sini yang kita inputkan ya angka, maka kita konversi menjadi integer menggunakan int.parse. Oke, kemudian untuk fungsi pemilihannya kita akan gunakan switch ya, switch a, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, jadi kita gunakan sintaks switch ya. Di sini kita buat untuk pilihan pertama, ke sini case yang pertama, case 1, titik 2. Nah, di sini kita akan menjalankan operasi push ya. Nah, kita akan menjalankan operasi push. Sini kita buat label ya, console write. Kemudian masukkan kartu ya. Tambahkan masukkan kartu. Lalu di sini kita tambahkan kartu dot push console read line. Nah, di sini kita tambahkan fungsi baca ya, baca data, kemudian ditambahkan ya, push ini untuk menambahkan ke dalam stack kartu. Oke, kemudian kita akhiri dengan break ya. Jadi pada switch ini untuk mengakhiri kondisi yang pertama kita tambahkan break. Oke, untuk kondisi yang kedua ya, maka sini kita tambahkan case 2. Kemudian di case 2 ini kita akan menjalankan operasi pop. Operasi pop ini adalah mengeluarkan kartu yang paling atas. Jadi di sini kita sebelum mengeluarkan kartu yang paling atas, kita perlu menambahkan kondisi ya. Di sini menggunakan if, kita cek terlebih dahulu apakah kartunya ada atau tidak ada ya. Jadi kita cek dengan menggunakan count, kartu count lebih besar dari 0 ya, atau dibacanya jika kartunya ya lebih besar dari 0, maka kita bisa lakukan operasi pop. Nah, lalu kita tambahkan pesan ya,
konsol write line, kartu paling atas berhasil dibuang ya. Oke, diambil sini ya, diambil boleh. Oke, kemudian untuk kondisi jika tidak ada kartu, maka kita akan tampilkan pesan bahwa kartu tidak ada. Nah, oke, selanjutnya ya kita tambahkan break untuk mengakhiri kondisi kedua. Selesai. Lalu kita masuk ke case ketiga. Kita lihat di atas ya, menu untuk tiga ini adalah menu pick atau melihat data yang paling atas. Nah, sama seperti case 2, kita perlu menambahkan di sini kondisi kartu count lebih besar dari 0 ya. Kita cek kembali apakah kartunya ada atau tidak ya. Nah, jika ada, baru kita bisa menampilkan data yang paling atas ya. Oh, maaf, ini di bagian ini ya, bukan kartu tidak ada ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan juga nih gagal ya, kita tambahkan gagal. Jadi supaya ada pemberitahuan bahwa operasinya tidak dijalankan. Oke, kita kembali lagi ke case yang ketiga. Case yang ketiga di sini pada saat kartunya ya kita cek ada, maka kita bisa menampilkan kartu yang paling atas, konsol write line ya, kartu paling atas ya, titik 2 di sini, kemudian kutip, lalu kita tambahkan di sini ya fungsi concat ya, di sini menggunakan simbol tambah kartu dot pick dot pick. Nah, ini jika kondisi kartunya ada. Jika tidak ada, else ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan pesan ya bahwa kartu tidak ada, titik koma. Nah, di sini kenapa masih error? Karena kita belum menambahkan break untuk mengakhiri case 3. Oke, case yang terakhir, case 4. Jadi di case 4 ini kita akan menampilkan seluruh data kartunya ya. Jadi kita akan menampilkan seluruh data kartunya menggunakan for each string i in kartu. Oke, seperti ini. Kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal ya. Di antara buka kurung ini kita tambahkan konsol write line kemudian i. Oke, for each ini kalau misalnya kita artikan itu bahasa Indonesianya adalah untuk setiap ya. Jadi untuk setiap item pada kartu ya, kita aliaskan ya. Maksudnya aliaskan ini kita ganti namanya item kartu itu menjadi variabel i. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan break untuk mengakhiri case 4 ya. Oke, di akhir ada tambahan sedikit. Di sini kita tambahkan default. Oke, titik 2. Nah, di sini kita akan menambahkan kondisi jika menu yang dipilih oleh user itu tidak ada. Misalnya user menginputkan menu 5, maka sistem akan menampilkan konsol write line ya. Misalnya di sini pilihan tidak terdaftar ya, terdaftar. Oke, diakhiri juga dengan break. Oke, selesai untuk fungsi pemilihannya menggunakan switch. Nah, selanjutnya ya. Nah, jadi kalian tambahkan baris baru di bawah tutup kurung kurawal yang ini ya. Sini ada 3 tutup kurung kurawal. Nah, jadi di bawah sini kalian tambahkan perintah untuk menahan
program ya. Jadi kita tambahkan sini console write line. Kita akan tahan dulu ya pada saat datanya tampil supaya tidak langsung selesai perintah operasinya ya. Jadi kita buat di sini tekan enter untuk melanjutkan. Kutip, titik koma. Oke, nah ini fungsi untuk menahan programnya, kita gunakan read line. Ya, console read line, kemudian titik koma. Nah, lalu kita tambahkan console clear untuk menghapus seluruh teks pada layar. Oke. Kemudian selanjutnya ya, pada saat teksnya hilang ya, di sini saya ingin membuat programnya berjalan berulang ya. Jadi kita akan loncat ke atas lagi, ke atas program dengan menggunakan fungsi goto atas. Jadi setelah ditekan enter ya, kemudian console read line menunggu enter dari user, lalu layar dibersihkan, lalu kita gunakan fungsi goto atas. Nah, di sini error karena kita belum menambahkan di mana posisi atasnya. Destinasinya di sini ya, tujuannya di bawah deklarasi kartu. Oke, atas. Nah, titik 2. Oke, ingat di sini menggunakan titik 2, bukan titik koma ya. Oke, programnya sudah selesai dibuat. Sekarang kita akan coba programnya ya. Apa sih yang akan dioperasikan oleh programnya? Kita akan jalankan, kita klik tombol run. Oke, kita akan coba menjalankan programnya ya. Nah, di sini akan tampil pilihan ya, menu pilihan. Jadi ada 1 sampai 4. Nah, kita akan mencoba operasi yang pertama karena datanya belum ada. Jadi kita akan push terlebih dahulu ya. Jadi kita tekan pilihan angka 1, kemudian enter. Lalu masukkan kartunya ya, masukkan kartunya contohnya di sini king. Oke. Di sini muncul pesan, tekan enter untuk melanjutkan, kita tekan enter ya. Kita masukkan satu data lagi, pilihan 1. Oke, kemudian kita buat di sini kartu kedua queen, kita enter ya. Nah, jadi di sini kita memiliki 2 data. Jadi coba kita lihat ya datanya menggunakan pilihan yang keempat. Tekan 4, enter. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 data, queen dan king ya. Jadi queen ini di posisi yang paling atas, kemudian king ada di posisi paling bawah. Nah, sekarang kita akan mencoba operasi yang kedua, yaitu mengambil data atau kartu yang paling atas ya. Queen ini kita akan ambil, kita coba tekan enter, pilih pop 2 ya. Lalu kita lihat lagi datanya. Di sini ya, kita tambahkan pilihan 4, enter. Nah, kita lihat di sini queen-nya tidak ada ya. Jadi di dalam tumpukan hanya ada kartu king saja. Nah, kita coba lagi masukkan datanya lagi ya. Kita masukkan lagi queen, kemudian kita masukkan lagi jack ya. Nah, kita coba lihat ya. Data yang paling atas menggunakan operasi yang ketiga, pick ya. 3 enter. Oke, di sini ada keterangan kartu paling atas adalah jack ya. Kartu paling atas adalah jack. Nah, jadi kita sudah mengimplementasikan kelas stack ini ya. Jadi kelas stack ini ya dengan objeknya yaitu kartu ya. Nah, mungkin dengan Visual Go kalian juga bisa lebih memahami juga ya konsepnya. Ya, jadi data itu bisa dibuat seolah-olah menjadi sebuah tumpukan ya. Nah, jadi itu materi kita di pertemuan ketiga ya. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian komentar pada Edmodo ya, atau bisa melalui WhatsApp ya ke nomor saya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih.